lagi di Cyber First Channel, Cybercast and Communication. Kali ini saya Patrika Istighfar juga bersama tim berada di Dusun Wangun, RT 022, RW 05, Kelurahan Citangtu, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya bersama tim akan mengupas ibu-ibu tentang membuat kerajinan dari bambu, membuat bakul dan tampah dan lain sebagainya. Dan Anda ingin tahu? Ikuti cuplikannya berikut ini. Membuat kerajinan dari bambu seperti bakul, tampah dan lain sebagainya dibutuhkan sumber, yaitu sumbernya dari bambu itu sendiri. Di Wangun, Jawa Barat disebutnya awitali seperti yang berada di belakang saya ini. Ini rumpun bambu atau kebun bambu sebagai sumber untuk pembuatan kerajinan anyaman. Dan setelah bambu dipotong-potong, itu bisa dipotong-potong seperti berikut ini. Di Kampung Wangun, bambu atau yang disebut awitali yang kualitasnya sangat bagus dipotong-potong untuk kebutuhan berbagai macam produksi aneka kerajinan dari bambu, yaitu bakul dan tampah. Pemirsa, jadi bambu itu dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan. Buat bakul, buat tampah itu lain-lain. Ternyata terdiri dari beberapa ukuran. Misalnya untuk satu bakul dibutuhkan ada 3 ukuran. Bedanya per 10 cm itu ada 3 ukuran. Juga untuk tampah sama begitu, ada 3 ukuran, misalkan 50, 60, 70 cm seperti itu. Anda bisa melihat beberapa potongan bambu seperti ini. Halo pemirsa, dalam pembuatan bakul, tampah atau kerucut, kita memotong beberapa bambu dan menyangkut ukurannya. Itu termasuk ukuran pendek, sedang, dan panjang. Kali ini kita ambil contoh untuk pembuatan tampah sekitar 50 cm, dan ini akan dipotong oleh para pengrajin di sini. Bambu yang telah dipotong-potong kemudian dibelah-belah, lebarnya sekitar 1 cm, dan ini terdiri dari beberapa belahan bambu atau awitali. Bambu-bambu ini kualitasnya sangat baik sekali untuk aneka kerajinan bambu. Ya, dalam pembuatan bakul, bambu ini bisa dipecah jadi beberapa bagian. Contohnya sebesar ini sekitar 1 cm, dan nanti bisa dibelah-belah seperti ibu ini. Bambu yang lebarnya masing-masing dibelah 1 cm, kini dibelah-belah kembali dengan ukuran 0,1 mm, mengingat ketebalan bambu itu sendiri untuk aneka kerajinan bambu. Dengan sabar dan konsentrasinya, kini Ibu Cici membelah-belah kembali bambu yang tadi telah dibelah-belah masing-masing selebar 1 cm untuk kebutuhan aneka kerajinan bambu, yaitu untuk membuat bakul atau yang sering disebut sebagai dingkul. Belahan bambu dari beberapa bagian bisa dibelah seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Ibu Cici. Dan ini terdiri dari beberapa bagian, dan ini bambu harus luntur. Jika bambu itu kering akan mudah patah, dan kualitas yang bambu yang terluar ini akan lebih bagus untuk tampah, bakul, dan kerucut. Nah pemirsa, bambu setelah dipotong-potong ini akan diraut seperti oleh ibu-ibu yang berada di sini. Lihat cara merawatnya seperti gimana, ada di sebelah saya ini. Untuk langkah selanjutnya, bambu setelah dipecah-pecah seperti ini, lalu diserut menggunakan bambu untuk melindungi tangan supaya tidak terluka dengan pisau. Dan itu pisaunya khusus. Anda bisa melihat seperti cuplikan berikut ini. Setelah bambu dibelah-belah, bambu itu akan diraut seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Ibu Emo. Warga di sini di RT 022 RW 5 Kampung Wangun, Desa Citangtu, Kabupaten Kuningan, Kecamatan Kuningan, Jawa Barat. Di sini, di warga sini di Kampung Wangun sejak dahulu memproduksi aneka kerajinan dari bakul, kerucut, tampah, dan lain-lainnya. Ininya nggak pakai pelindung? Nggak pakai pelindung? Nggak apa-apa. Kalau udah biasa nggak apa-apa. Dan di luar dugaan, ternyata Ibu Emo meraut bambu-bambu itu tidak menggunakan bambu sebagai pelindung telunjuknya itu sendiri.
Sementara warga yang lainnya masih pada menggunakan bambu sebagai pelindung telunjuknya itu. Halo pemirsa, Ibu Emo merawat ini tanpa menggunakan alat pelindung bambu. Tapi Ibu Emo karena udah biasa, dia jago dalam hal yang tajam seperti ini. Anda berani? Kalau saya tidak. Bambu setelah diserut ini menjadi halus dan kemudian ini akan dijemur. Dan seperti saya katakan tadi, ini kualitas bambu kulit yang terluar ini yang terbaik. Dan ini lebih spesifik, tentu harganya lebih agak tinggi dibanding yang ini. Dan yang ini adalah pembuangan rautan-rautan dari bambu-bambu itu yang telah diraut. Pemirsa, ternyata ibu-ibu di sini sangat luar biasa. Prediksi saya dia menggunakan selubung dari bambu supaya tidak terkena goresan pisau yang sangat tajam. Ternyata dia tanpa menggunakan alat pelindung. Sangat luar biasa, tangannya sudah terlatih dan terdidik, kuat dengan kekuatan goresan bambu dan pisau itu. Dan semuanya di sini tanpa menggunakan alat pelindung. Pemirsa, setelah diraut, bambu-bambu ini akan dijemur sesuai dengan sinar matahari. Jadi bisa 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, tergantung dari panasnya sinar matahari, karena bambu itu harus kering dan harus lentur untuk dibuat anyaman tersebut. Lihat cuplikannya berikut ini. Kita cara ngejemur bambu setelah diraut. Iya, supaya kering. Supaya kering dan kualitasnya lebih bagus. Iya, nggak jamuran gitu Pak. Oh iya, baik pemirsa. Ini dijemur supaya tidak berjamur. Jadi nggak jamuran, nggak hitam anyamannya. Nggak hitam. Iya, kalau yang mau bagus, yang panas tuh biar nggak jelek kualitasnya. Dan saya baru tahu pemirsa, bambu setelah diraut, dijemur, dan ternyata kualitasnya supaya bagus dan supaya tidak berjamur dan supaya tidak hitam. Artinya bisa kuat bertahun-tahun. Pantas jika kita memiliki bakul, kerucut, atau tampah bisa cukup lama. Gimana pemirsa? Udah siap bergabung atau membuat kerajinan? Untuk selanjutnya kita melihat cara membuat bakul, dan langkah-langkahnya kita ikuti cuplikannya seperti berikut ini. Pemirsa, jika bambu telah dijemur 1 hari, 2 atau 3 hari tergantung sinar mataharinya panas atau tidak, dan jika kering, bambu-bambu itu akan dikumpulkan lagi dan kemudian akan dianyam oleh ibu pengrajin di sini. Coba Bu, ini bagaimana selanjutnya? Kalau udah agak kering, diambil semuanya. Terus selanjutnya mau dianyam. Begitu. Baik pemirsa, kita ikuti cara menganyam bambu ini. Bambu yang telah dijemur dan kering akan dianyam oleh ibu-ibu pengrajin di sini, untuk bakul, untuk kerucut, juga untuk tampah. Lihat untuk cuplikannya seperti ini. Bentuknya gimana Bu? Bambu-bambu yang telah dijemur dan kering kini mulai disusun untuk pembuatan bakul, dan yang paling panjang ukurannya diletakkan paling tengah. Dan yang paling tengah itu adalah kulit bambu yang memiliki kekuatan sangat luar biasa. Selain memiliki kekuatan luar biasa, bambu itu sebagai tanda silang, atau dapat dikatakan seperti tanda plus. Dan ibu-ibu pengrajin ini terlihat cara meletakkan bambu-bambu serutan itu sangat hati-hati dan konsentrasi, karena jika tidak hati-hati dan konsentrasi, bakul yang akan diciptakannya itu akan bolong. Kerapatan dari bambu-bambu itu sendiri sangat diperhatikan dan sangat diperhitungkan, mengingat untuk kualitas produk bakul itu sendiri. Jarak atau kerapatan antara bambu satu dengan bambu yang lainnya sangat diperhitungkan dan sangat diperhatikan, mengingat bakul yang akan diproduksinya itu apakah dengan model yang rapat atau dengan model yang bolong-bolong, tergantung dengan kebutuhan bakul dan model bakul itu sendiri.
kita perhatikan cara menganyam ibu-ibu yang sangat kreatif ini. Cara memasukkan bambu satu dengan bambu yang lainnya harus konsentrasi, karena jika tidak konsentrasi terdapat bambu-bambu yang terlewatkan dan anyamannya tidak rapih, termasuk kerapatannya itu sendiri. Pemirsa, ibu-ibu warga Kampung Wangun, Kelurahan Citangtu, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan aktif membuat kerajinan seperti ini, dan dalam pembuatan bakul, tampah dan lain-lainnya ternyata kita memiliki beberapa ukuran seperti yang dilakukan oleh Ibu Santi barusan. Untuk suatu bakul ternyata ukurannya ada 3, ada yang terpanjang, ada yang langkah kedua agak pendek, dan langkah ketiga sangat pendek. Untuk lebih lengkapnya kita ikuti ibu-ibu para pengrajin di Kampung Wangun ini. Sebagai pengrajin dari bambu, mereka memiliki stok bambu yang telah dikeringkan. Pemirsa, untuk melakukan anyaman berikutnya menggunakan bambu ukuran yang menengah, dan ini seperti yang dilakukan oleh Ibu Emo seperti ini. Setelah didapat ukuran dasar tadi, kini anyaman-anyaman itu dilanjutkan oleh ibu-ibu yang lainnya, karena bambu-bambu itu sendiri memiliki hitungan dan ukuran yang berbeda. Kali ini ukurannya yang kedua, yaitu yang sedang, karena yang tengah-tengah itu adalah ukurannya yang terpanjang. Tampak Ibu Emoh itu sendiri sangat konsentrasi, dan untuk menekan bambu-bambu itu supaya agak rapat, dia menggunakan punggung pisau itu sendiri yang tanpa gagang. Karena mereka terbiasa menganyam, tampak mereka terlihat sangat cepat cara menganyamnya. Nah, ini berarti hasil dari ini ya, hasil dari ini berarti ini. Iya. Berarti itu contohnya itu. Contohnya kalau udah pakai kedua anyaman yang ini. Pemirsa, inilah hasil langkah yang kedua yang telah dilakukan oleh Ibu Emo, cukup besar. Dan untuk langkah berikutnya kita ikuti Ibu Rina seperti ini. Kini Ibu Ina juga menganyam dengan sangat teliti dan konsentrasi, terlihat melihat ke sana kemari, dan bahkan ukuran pun terbuat dari bambu itu sendiri, tidak menggunakan sentimeter. Ini nanti ini berarti ini apa pojok ya, Pak? Kayak Tampak ibu-ibu pengrajin ini sangat konsentrasi membuat aneka kerajinannya. ada ukurannya, Pak. Iya. Nggak sembarangan. Di Kampung Wangun ini, Kelurahan Citangtu, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, memproduksi aneka kerajinan dari bambu seperti bakul dan lain sebagainya, memiliki ukuran yang sama dan tidak sembarangan dalam pembuatan ukurannya itu. Dan kini bakul-bakul itu sendiri sedang dibuatkan pojoknya, karena bagian bakul bagian bawahnya itu adalah persegi 4, sementara bagian atasnya bundar, dan kemudian akan dibingkai oleh bambu itu sendiri. Ini yang untuk ukuran sedang, dan ini akan dibingkai seperti yang dilakukan oleh Pak Hamid. Bingkainya nanti bundar, masih dalam proses produksi. Ya, pemirsa udah jelaskan cuplikannya. Untuk berikutnya setelah bakul dibentuk harus membuat bingkai. Cara membuat bingkainya dari bambu itu sendiri, kita lihat caranya seperti yang dilakukan oleh Pak Hamid berikut ini. Untuk pembuatan bingkai bakul itu sendiri terbuat dari bambu atau awit tali yang kekuatannya sangat kuat luar biasa, seperti berikut ini. Ini bambu tali atau awit tali. Pemirsa, setelah pembuatan anyaman bakul, selanjutnya membuat bingkai. Bingkainya akan dilakukan oleh Pak Hamid seperti ini. Untuk pembuatan bingkai, bambunya cukup besar dan sangat kuat, juga sangat panjang, disesuaikan dengan kebutuhan lingkaran atau diameter bakul itu sendiri. Dan bingkai ini untuk ukuran bakul yang terkecil yang telah ditetapkan ukurannya, biasanya mereka menjualnya pun dengan ukuran yang sama, satu pasang.
Kualitas bambu di sini benar-benar sangat diperhatikan, mengingat untuk kekuatan dan kualitas produk atau bakul itu sendiri. Kita perhatikan cara merautnya dan tanpa menggunakan alat pelindung pula. Mereka benar-benar sangat luar biasa dan sangat terbiasa, juga terlatih, karena mereka setiap harinya selalu menganyam dan selalu meraut bambu-bambu itu untuk aneka kerajinan bambu. Kita memiliki bambu ada dua bagian, ada bagian yang terluar dan ada bagian yang terdalam. Yang terdalam masih diraut oleh Bapak Hani itu. Dia terbalik, cara membuatnya terbalik. Cara membuat bingkai bakul atau tampah dilakukan seperti ini, dan untuk lingkarannya tanpa menggunakan panas api. Dan ini dibutuhkan kelenturan bambu hingga menjadi membentuk lingkaran seperti ini. Ini sangat berkualitas dan sangat kuat karena terbuat dari bambu tali atau yang disebut awi tali. Dan bakul yang terkecil itu kini sedang mulai dipasangkan bingkainya atau framenya. Dan cara mengukur bakul itu sendiri kita perhatikan tanpa menggunakan sentimeter, dan mereka hanya menggunakan tangan. Kita perhatikan cara mengukurnya, mereka benar-benar sangat tradisional, namun kualitasnya patut dibanggakan. Walaupun mereka dengan cara tradisional seperti yang dilakukan oleh Ibu Ina tadi, cara mengukur dasar atau alas pembuatan bakul, mereka hanya menggunakan perkiraan, sementara hasil produksinya dapat menembus pasar dan dibutuhkan umum. Jadi kalau sambungannya yang sini sebelah sini, yang sini sambungannya, jadi enggak sambungannya tinggal didekatkan, nantinya putus. Memang ini ukurannya udah diukur ya Pak ya, panjangnya? Udah. Memang kalau itu sih ada ukurannya. Walaupun mereka mengatakan ada ukurannya dan telah memiliki ukuran standar, tampak mereka dalam bekerja melakukan ukuran dengan perkiraan seperti dari bambu dan dari tangan seperti tadi. Sepertinya ukuran-ukuran itu telah tertanam dalam benak atau dalam memori berpikir mereka tanpa menggunakan ukuran, karena ukuran dasar dari bambu yang pertama kali dipotong telah menjadi standar pembuatan bakul terkecil. Setelah bambu-bambu itu yang tidak diperlukannya dipotong-potong seperti ini, kini bakul yang telah diberi bingkai atau frame akan segera diberi tali plastik yang telah dipersiapkan dan membeli dari pasar terdekat. Sebelum diberi tali, bakul itu diperiksa terlebih dahulu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti ini yang paling kecil ya? Iya, paling kecil sih. Namanya bakul totombo gitu. Totombo. Yang paling kecil. Totombo paling kecil. Ada lagi yang kedua babaku. Iya, ada yang ketiga dadara. Namanya. Ada 3 macam. Inilah bakul ukuran paling kecil yang berhasil diproduksi oleh ibu-ibu para pengrajin di Wangun ini. Bagaimana Anda bisa? Anda pasti bisa. Untuk berikutnya kita lihat cara mengikat talinya seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu seperti di belakang saya. Pemirsa, ini bakul ini yang terkecil sudah dikasih bingkai, tinggal dikasih tali, dan ini ternyata memiliki nama, dan saya juga baru tahu ternyata ada beberapa nama, dan Ibu Emo tahu nama-nama bakul tersebut. Apa Bu Emo ukuran-ukurannya kalau yang ini? Yang ini totombo. Kalau yang kedua? Yang kedua babaku. Yang kedua berarti agak besar dari ini. Yang ketiga? Dadara. Dadara. Yang agak besarnya lagi namanya dadara. Terus yang keempat? Ya udah. Udah. Ternyata ini punya nama unik juga ya. Oke, untuk berikutnya kita lihat cara memberikan tali. Dan langkah selanjutnya kita memasangkan tali-tali plastik seperti yang telah dikatakan tadi. Tali-tali plastik ini dibeli di pasar setempat dan ukurannya sangat panjang, kemudian dibelah-belah seperti gambar berikut ini. Ibu Juju sangat kreatif membuat kerajinan, dan coba perhatikan cara membuat tali. Dia teliti dan konsentrasi pula.
Mereka benar-benar telah terbiasa dan tidak kaku lagi. Tapi runcing-runcing di sini takut terjadi luka kena tangan. Di sini menggunakan penutup pelindung ini, on top ini seperti ini. Untuk menutupi bambu-bambu yang keluar dari capitan frame yang sangat runcing, kita menggunakan hontop, dan ini sangat rapi karena bambu-bambu itu tertutup oleh bambu itu sendiri yang disebut hontop. Kemudian diberikan tali dan terlihat beberapa kali memasukkan tali, kemudian tali itu sendiri dianyam di bagian belakangnya, tepatnya di bawah bingkai atau frame terbuat dari bambu itu sendiri. Cara memasang tali plastik ini pula harus kuat. Jika tidak kuat, akan kendor dan akan rapuh, juga akan copot bakulnya itu. Dan coba perhatikan, Ibu Juju menusuk bambu itu sendiri oleh tusukan yang telah dirancang dan telah dipersiapkan oleh para pengrajin itu sendiri. Dan kini Ibu Cici juga sedang memberikan tali pada bakul-bakul yang telah diproduksinya itu dengan ukuran yang sama. Mereka menjualnya satu pasang dan tidak satu-satu. Cara memberikan tali dalam bakul ini semuanya sama dan caranya sama, juga dengan peralatan yang sama. Mereka telah menjadi komunitas para pengrajin di Kampung Wangun, yaitu para pengrajin dari bambu, khususnya bakul dan tampah, juga kerucut dan lain-lainnya. Kita harus jeli memperhatikan cara memberikan tali, juga cara menarik tali, termasuk jarak yang diberikan dari satu tali ke tali yang lainnya. Kini cara membuat bakul itu sendiri telah selesai dikerjakan oleh ibu-ibu para pengrajin di Dusun Wangun, RT 022 RW 5, Kelurahan Citangtu, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Bambu-bambu atau tali-tali yang tidak diperlukannya kini harus dibersihkan, dan kualitas bakul itu sendiri harus dicek. Ini keluar ya? Ya udah. Ya pemirsa, cara pembuatan bakul ini yang untuk ukuran kecil udah kelar, dan ini ternyata cepat sekali karena mereka udah terbiasa setiap hari. Ini ibu-ibu ini sangat kreatif dari dahulu, secara turun-temurun membuat kerajinan bakul, tampah, topi dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya kita ikuti melanjutkan membuat tampah. Itulah cara membuat kerajinan dari bambu, membuat bakul. Dan bakul sendiri terdiri dari beberapa nama seperti yang terucap oleh ibu-ibu tadi. Oke. Bakul tetap dibutuhkan sampai kapanpun juga. Liputan cara membuat bakul dan tampah disponsori oleh buku Star Warriors 1 edisi 1 hingga 7 seperti berikut ini. Anda berhak untuk mendapatkannya dan pesan di admin@mulismedia.com. Ya pemirsa, itulah cara membuat bakul kerajinan dari bambu di Dusun Wangun, Kelurahan Citangtu, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Mereka secara turun-temurun membuat kerajinan karena kepala keluarganya selain berwira swasta, mereka ada yang ke sawah, ke ladang, ada yang berjualan di pasar, sementara ibu-ibu rumah tangganya selalu membuat kerajinan, dan hampir semuanya warga dusun ini pada membuat kerajinan dari bambu ini. Ini secara turun-temurun, dan Anda jika tertarik untuk membuat kerajinan atau belajar cara membuat kerajinan karena secara visual masih mungkin kurang dekat, Anda bisa datang ke Dusun Wangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, tepatnya ada di Kelurahan Citangtu. Dan untuk lebih lanjutnya, kita masih akan mengupas cara membuat kerajinan dari bambu, cara membuat tampah
Tampah itu selalu digunakan untuk ibu-ibu rumah tangga kayak di dapur, untuk membersihkan beras atau padi, juga untuk alas menjemur kerupuk atau emping di situ. Dan ini multifungsi, namanya tampah, dia bundar. Untuk lebih lengkapnya, Anda bisa mengikuti cuplikannya seperti berikut ini. Selain pembuatan bakul, kita mengikuti langkah-langkah berikutnya cara pembuatan tampah, seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu di belakang sini. Kali ini kita mengikuti cara membuat tampah seperti yang dilakukan oleh ibu Upai, seperti ini. Prinsip pembuatan anyaman ternyata hampir sama, baik bakul atau tampah. Yang terpanjang paling tengah. Jadi ini memang tetap buat ukuran ya? Iya. Bambu-bambu hasil serutan yang telah kering dijemur tadi diletakkan paling tengah, dan yang ada kulitnya itu tepat paling tengah nanti akan membentuk silang. Dan ini cara membuat tampah, hampir sama juga anyamannya, tergantung dari ukuran dan model tampah itu sendiri. Ada yang ukuran kecil, juga ada yang ukuran sedang, termasuk ada yang ukuran sangat besar. Kini Ibu Upai mulai menyusun anyaman tampah, dan kita perhatikan 2 lewat 2 langsung nyambung secara berkesinambungan, dan ini butuh konsentrasi pula. Dan visual ini jika kurang lengkap, Anda bisa datang langsung ke Dusun Wangun, Kelurahan Citangtu, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Cara membuat anyaman ini dibutuhkan konsentrasi dan kesabaran yang sangat prima. Jika kita emosional, tentunya kita tidak dapat melakukannya. Ini benar-benar dibutuhkan kesabaran dan mental yang sangat kuat. Cara membuat kerajinan dari bambu yang telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyangnya ini hingga berlangsung sampai sekarang. Dan bahkan putra-putri di Kampung Wangun, Kelurahan Citangtu, sekalipun mereka bergaul dan bersosialisasi seperti kita semua, mereka pada dapat melakukannya. Dan bagi warga yang di luar Dusun Wangun, jika memang ingin belajar cara menganyam, di samping dapat melihat contoh video seperti ini, Anda juga bisa datang ke Kampung Wangun, Kelurahan Citangtu, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Cara pembuatan tampah setelah dilakukan oleh Ibu Upai, langkah pertama, selanjutnya akan dilakukan oleh Ibu Ina, langkah kedua. Dan ternyata menurut saya kira tadinya seperti biasa, ternyata ada langkah-langkahnya secara khusus. Untuk langkah kedua kita ikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Ina, silakan seperti berikut ini. Bu Ina, kalau saya boleh tahu kenapa ini ada langkah 1, langkah kedua, langkah ketiga, kenapa itu? Supaya kalau mau ngebentuk diukur, jadi emang dari dulunya ada langkah 1, langkah 2, langkah 3 gitu. Jadi nggak sama gitu. Kayak yang ini ke 1, kan kalau yang ini kedua, tuh yang ini 3. Udah gitu mau bikin bundaran itu harus cukup dulu ke bundaran. Hasilnya bundar. Dan ini langkah kedua dilakukan oleh Ibu Ina. Jadi kalau yang ke 1 pakaiannya mana, yang pertama tuh yang panjang pakainya 10-10, yang kedua 10, kalau yang ketiga mah gimana penuhnya. Oh Gitu iya. caranya, gimana penuhnya, nggak ada ukuran bilangan gitu. 10, berarti ini 10 ya? 10. Kalau kedua 10, kalau ini mah gimana penuhnya aja jadi. Ini mau beres. Ya pemirsa, ternyata cara membuat tampah itu sendiri terdiri dari beberapa ukuran. Misalnya 50 cm, 60 cm, 70 cm. Di selang-seling 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, seperti itu. Saya baru tahu juga.
Untuk lebih lengkapnya kita ikuti cuplikannya seperti berikut ini. Dari langkah kedua, cara penganyamnya dilakukan oleh langkah yang ketiga. Dilakukan oleh Ibu Juju, lihat seperti berikut ini. Pembuatan anyaman mengacu kepada beberapa langkah, mengingat ada beberapa model anyaman yang harus diperhatikan, seperti kerapatan bambu-bambu itu sendiri, model-model anyamannya itu sendiri. Untuk yang kembali yang dasar, ternyata ini ada 10, jadi yang tengah tidak dihitung, 10 ke sini, 10 ke sini, juga sebaliknya yang ini tengahnya tidak dihitung, yang ke sini 10, ke sini 10, dan ke sininya bebas untuk melakukan anyaman-anyamannya. Kita perhatikan, Ibu Juju masih melanjutkan cara membuat anyaman untuk membuat tampah. Ya, pemirsa, ternyata anyaman langkah-langkah dari awalnya hampir sama dengan cara membuat bakul, tapi ini melebar karena untuk tampah alasnya lebar sekali. Untuk berikutnya, setelah dibuat seperti ini, kita harus membuat frame atau bingkai. Hampir sama pembuatannya seperti yang dibuat cara membuat bakul tadi. Dan ini cara memasang bingkainya seperti ini. Setelah menganyam tampah, berikutnya tampah itu harus dibentuk bundar dan secara konvensional langsung diukur seperti visual berikut ini, dan pinggirnya dipotong menggunakan kapak. Coba kita perhatikan bagaimana cara mengukur tampah ini tanpa menggunakan pensil, bolpen, atau benda pengukur lainnya. Dan ini langsung secara konvensional atau tradisional, namun kualitasnya patut diacungi jempol. Ini untuk pembuatan tampah ternyata diukur dari tengah-tengahnya dikasih bolong seperti ini, dan ini ukuran masih konvensional ini, tapi berfungsi sekali. Dan seperti yang Ibu tadi lakukan, dan kita harus mencoba terjun tangan, cara membuat dan cara memukul atau cara memotong tampah ini menggunakan kapak yang telah dipersiapkan. Ini dibutuhkan kapak atau benda tajam lainnya supaya terjadi potongan-potongan yang sangat halus dan bagus sekali. Dan selanjutnya ini akan kasih bingkai, bingkainya seperti ini akan dipasang di sini. Baik, kita perhatikan secara bersama bagaimana cara memasang bingkai atau frame, dan seorang ibu rumah tangga dan para pengrajin ini telah terbiasa memasang frame atau bingkai tampah karena mereka memproduksi tampah atau bakul setiap hari jika tidak ada halangan, karena mereka juga seperti kita bersama dapat bersosialisasi dengan yang lainnya, sekalipun mereka hampir setiap hari memproduksi aneka kerajinan dari bambu. Kita perhatikan cara memasukkan tali yang terbuat dari bambu itu sendiri, dan ini tampah terbuat dari awi tali atau bambu tali, dan bingkainya terbuat dari bambu atau awi tali juga, dan talinya terbuat dari bambu itu sendiri, dan ini semuanya dari bambu kecuali nanti akan dipasang tali terbuat dari plastik seperti bakul tadi. Kita perhatikan cara memasang talinya dilakukan secara acak karena berikutnya akan dipasang tali sebagai finishingnya. Tali-tali ini sebagai pemegang atau pegangan secara random agar frame yang terluar dan frame terdalam dapat mencapit anyaman-anyaman bambu itu sendiri secara melingkar dan tepat bundar sekali. Dan kini tampaknya telah selesai diberikan tali secara random sebagai alat atau alat bantu sebelum diberikan tali plastik. Dan pemirsa, kita perhatikan cara memasang tali, dan ini finishing cara pembuatan tampah. Dengan tekunnya, warga Wangun ini memberikan contoh cara menganyam dari bambu, mulai dari motong bambu, membelah bambu, menyerut-nyerut bambu, cara menganyam,
hingga cara memberikan tali sebagai finishing cara pembuatan anyaman ini. Dari dari awal, pertama, ya. dari awal satu juga nggak bakalan gitu. Ya. beres. Bisa satu mas. Bisa satu mas. Oh, berarti pada prinsipnya nggak langsung ya? Oh, Bikin dulu anyamannya biar banyak. Kalau anyamannya udah banyak baru dirangkai, dapat 20, dapat 10. Enggak langsung sehari dari awal sampai enggak. Dikumpulin Kalau dulu mau anyamannya. 15 biji itu 2 minggu kali. Dari kalau orang yang udah ahli gitu nggak ada gangguan apa-apa. Keahlian cara menganyam dari bambu warga Wangun ini patut dihargai dan patut diacungi jempol. Jika kita ingin belajar secara langsung, kita bisa datang ke Dusun Wangun, Kelurahan Citangtu, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Dan ini tampah yang telah selesai dikerjakan, sedang dalam proses finishing, diberikan tali plastik seperti tadi, dan sama ini pula menggunakan hontop. Untuk memasarkan aneka produk kerajinan ini, mereka telah memiliki para broker yang setiap minggunya rutin datang ke Kampung Wangun. namanya Tom. Hontom. Ya. Pemirsa, dari ini ternyata memiliki namanya Hontom. Ini pelindung duri-duri yang di sini daripada keluar, takut kena tangan, dilindungi dengan Hontom. Dan ini bambu ini namanya awi tali. Dia seperti tali, dia lentur. Beda dengan bambu yang lainnya, dia akan putus kalau jenis bambu yang lain. Dan sepertinya pembuatan tampah ini udah mau kelar. Kita perhatikan bersama cara memasang talinya, dan ini sepertinya selesai. Jika kita perhatikan, tampak perlengkapannya hampir sama satu dengan yang lainnya, termasuk bahan baku juga tali sebagai tali finishing itu. Kini pembuatan tampah itu kelar pula, dan sisa-sisa bambu yang mengotori atau menghalangi tampah akan segera dibersihkan. Coba perhatikan, karena ini tidak nyaman dilihat. Pemirsa dan ibu-ibu di warga RT 022 RW 05 Kampung Wangun atau Dusun Wangun, Kelurahan Citangtu, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan berhasil membuat tampah juga baku seperti tadi, dan ini dalam satu hari bisa kelar. Dan jika ada butuh untuk keperluan rumah tangga, Anda bisa datang ke Kampung Wangun atau Dusun Wangun di Kelurahan Citangtu, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di sini secara turun-temurun seperti apa yang dilakukan ibu-ibu, sangat kreatif dan mereka terbiasa karena terlatih secara turun-temurun. Ini hasil karya ibu-ibu, bagus sekali dan sangat nyaman untuk kalau di Jawa Barat namanya napi. Ya, itulah pemirsa langkah-langkah cara membuat bakul dan tampah. Enteng-enteng susah ternyata. Dari proses memotong bambu, membelah, mengupas, menyerut, menjemur sampai selesai. Itu membutuhkan waktu beberapa hari, bahkan berminggu-minggu. Dan kalau memang tidak ada sinar matahari berpengaruh juga karena itu harus dijemur. Untuk berikutnya, saya pengen tahu opini dari ibu-ibu warga Wangun ini. Ya, pemirsa, dimanapun Anda berada, dan di sini di ibu-ibu warga RT 022 RW 05 di Kelurahan Citangtu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, kreatif membuat kerajinan, dan ternyata ini mereka sangat senang karena secara turun-temurun membuat kerajinan. Untuk itu saya pengen tahu secara pribadi dari ibu-ibu di sini. Ibu Ina, kalau misalkan dari pihak pemerintah sendiri dengan melihatnya kerajinan kayak gini, bagaimana? Ya misalnya kalau ada, kalau sekarang terus ada uang pinjaman, tapi bunganya jangan gede-gede gitu, karena dari anyaman ini nggak seberapa. Kalau bikin satu hari kan nggak langsung jadi satu tampah ini. Kalau 2 minggu apa sebulan baru kita
kita bisa jadi. Kalau yang nggak punya bambu kan harus dibeli. Satu batang bambu tuh dibelinya 10.000. Iya, kalau yang punya kan nggak usah beli, modalnya cuma beli tali. Kalau nggak punya bambu ya kita kan harus beli. Begitu. Bagaimana pemirsa telah mendengar jawaban dari Ibu Ina. Untuk berikutnya saya pengen tanya sama ibu-ibu yang lain. Itulah menurut cuplikan dari atau jawaban dari Ibu Ina. Ternyata pihak pemerintah dibutuhkan juga sumbangsihnya termasuk dalam permodalan yang ringan, karena bambu sendiri dibeli harga 10.000 dan itu cara pembuatan kerajinannya itu anyamannya nggak sehari, mereka bisa lama bahkan 1 bulan jadi. Nah, dalam hal ini ternyata para pengrajin butuh modal. Kita pengen tanya kepada Ibu Upai. Ibu Upai, kalau masalah permodalan bagaimana Bu? Ya, kalau ada pinjaman syukur-syukur. Begitu. Kalau ada pinjaman. Nah, pinjamannya dari pihak pemerintah apa dari pihak swasta atau gimana? Ya bagusnya dari pemerintah aja. Nah, pemirsa, Ibu Upai sendiri mengharapkan untuk bantuan usahanya ada bantuan dari pihak pemerintah, misalkan dari Kementerian Koperasi atau Kementerian Perdagangan atau sejenisnya gitu, mungkin bantuan-bantuan yang sangat lunak. Ibu kalau memang ada pinjaman dari pihak pemerintah sendiri bagaimana? Ibu itu setuju atau gimana? Ada respon yang lain? Setuju aja. Asal bunganya jangan Sekecil mungkin. Oh gitu. Oh iya. Warga ibu-ibu di Kabupaten Kuningan atau di Desa Wangun ini kalau memang ada pinjaman dari pihak pemerintah, yaitu bunganya jangan terlalu besar supaya bisa kembalikan. Ya, mungkin Anda lebih tahu tentang berbunga atau modal usaha. Karena di sini ya sangat kecil, paling butuh sesuai dengan kebutuhannya, anggarannya berapa, atau mungkin dari pihak sponsor bisa datang ke desa Kelurahan Citangtu, Desa Wangun, Dusun Wangun. Mereka pada ibu-ibu, para pengrajin semua di sini dan para suami atau kepala keluarga, mereka ada yang berjualan, juga ada yang migas swasta, ada yang mencangkul dan lain sebagainya. Mereka ada yang bertani, tapi kebanyakan keluarga di sini pada membuat kerajinan seperti ini dan mereka membuat kadang-kadang dalam seminggu baru kelar itu sampai jet, karena tidak langsung kelar. Saya tahu masalah bambu berarti kan mereka membutuhkan bambu sangat banyak. Saya ingin tanya masalah seorang ibu di sini. Ibu, kalau memang misalkan bambu ini, misalkan kan menurut Bu Ina beli bambu satu batang bambu 10.000, kurang lebih 10.000. Kalau memang bambu ini habis atau misalkan tidak punya sumber bambu, Ibu sumbernya dari mana beli atau dari mana? Ya kalau punya uang ya beli, kalau nggak punya uang ya cari di. Oh gitu. Ya. Berarti masing-masing punya kebunnya sendiri atau tidak? Ya punya. Oh gitu punya. Nah, mereka ternyata di samping punya kebunnya, mereka membeli bambunya juga. Artinya mereka jika bambunya sedang tidak sesuai dengan dipanen, mereka berarti membeli dari pihak yang lain. Ibu, kalau saya boleh tahu harapan ibu-ibu dari ibu-ibu di sini, perwakilan dari Dusun Wangun, itu harapan untuk pemerintahnya bagaimana? Dari Ibu Ina dulu bagaimana? Kalau harapan saya sih supaya maju. Terus sekarang kan harga ekonomi kan pada mahal. Terus kalau bikin anyaman kan lama, 3 minggu baru. Seandainya 3 minggu jadi 15 biji tampak. Satu tampak kan 8.000. Dari 15 tuh berapa jumlahnya? Nah, buat satu bikin buat dapat tadi 15 biji nggak cukup. Ladang tampak. Jadi kalau buat sehari-hari dari mana? Mudah-mudahan biar lancar. Kita kan punya anak mesti sekolah, biaya kan setiap hari. Terus mudah-mudahan ada bantuan lah. Nah, kalau Ibu sendiri bagaimana menurut Ibu? Dari harapan dari ibu-ibu di sini untuk pemerintah yang sekarang sedang berjalan bagaimana? Saya mah ikutan aja sama Bibi. Nah, kalau Ibu Upai gimana Ibu Upai? Banyak mengharapkan bantuan modal aja dari pemerintah. Oke. Ibu bagaimana Ibu? Sama aja deh. Bagi Anda atau mungkin dari pihak pemerintah atau pihak dewan atau siapapun yang melihat cuplikan video ini perwakilan ibu-ibu dari Dusun Wangun, warga
022 RW 05 Kelurahan Citangtu, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ternyata mereka sepaham mengharapkan bantuan modal dari pihak pemerintah. Untuk lebih lengkapnya mungkin Anda pihak terkait bisa datang ke Dusun Wangun tersebut. Mereka bisa maju karena atas dasar kerjasama atau sebagai mitra binaan. Jika Anda menjadi sponsorship atau misalkan tim penyandang dana untuk warga Wangun dan sekitarnya, itu akan lebih bagus untuk Anda, untuk kita semua. Oh ya, Bu Ina, kalau memang bambu kan tadi Bu Ina bilang kalau memang butuh bambu kan satu tangkainya, satu batang itu 10.000. Kalau memang misalkan nggak ada, Bu Ina ada stok bambu nggak? Itu nyarinya dari mana? Dari kebun sendiri. Oh gitu. Iya. Ibu punya kebun sendiri. Iya. Punya kebun di mana, Bu? Di belakang rumah. Oh gitu. Nanti boleh saya lihat ke kebun ya? Boleh. Oke pemirsa, Ibu Ina salah satu contohnya memiliki kebun bambu di belakang rumahnya sendiri, dan kita nanti bisa lihat kebun bambu Ibu Ina. Dia bisa memasok pohon bambu untuk kebutuhan anyaman tersebut. Kita ikuti cuplikannya berikut ini. Nah pemirsa, ternyata kebutuhan bambu itu secara kontinu sangat banyak. Bahkan sesuai dengan kebutuhan bisa beli 1 batang, 2 batang, 3 batang sesuai dengan kebutuhan juga. Dan ini perlu modal juga jika mereka harus membeli keluar, dan 1 batang bambu itu 10.000. Bisa dibayangkan produksi, kalau mereka produksi terus butuh bambunya banyak sekali. Tapi ada beberapa warga di sini yang memiliki kebun bambu. Untuk lebih lengkapnya kita lihat kebun bambunya yang disebut awitali seperti berikut ini. Dan inilah salah satu contoh kebun bambu yang disebut awitali milik salah seorang pengrajin yang disebut Ibu Ina. Posisi kebun bambu ini tepat berada di belakang rumahnya, dan ini seperti model bukit. Dia melandai ke bawah, dan di bawahnya itu terdapat sungai yang disebut Sungai Cisanggarung, dan itu sungai sangat besar. Namun kebun bambu ini sangat luas dan masih muda. Tentunya ini membutuhkan pasokan-pasokan bambu dari luar. Bambu-bambu di sini terlihat mulai menua, dan kalau yang ini bambunya berbeda, juga ukurannya sangat berbeda pula. Apakah untuk anyaman atau untuk kebutuhan lainnya seperti buat pagar atau jembatan bambu, atau kebutuhan yang lainnya misalnya seperti rumah, saung, atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang memerlukan bambu berukuran sangat besar seperti ini. Dan tampak kebun-kebun bambu itu sangat luas dan sangat lebar. Ya, halo pemirsa. Berjumpa lagi dengan pemirsa. Pemirsa pernah mendengar bahan ini untuk sayur, atau di Wangun disebut namanya iwung. Itu bisa disayur. Ini bahan bakunya di dalamnya setelah dikupas itu putih, dan ini sebetulnya pohon tunas-tunasnya bambu. Ini saya pernah melihat di beberapa tempat di pasar ada yang menjual ini telah dikupas buat sayur. Dan pada dasarnya ini kalau udah besar bambu seperti ini dan cukup besar, tangan saya juga kalah, ini lebih besaran bambu ini. Dan bambu-bambu ini seperti kupasan tadi bisa dibikin kerajinan, bakul, tampah, topi, dan lain sebagainya. Bahkan dipakai jembatan, pagar, atau kebutuhan rumah seperti saung dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Anda? Anda pernah mendengar bambu? Tentu pernah mendengar bambu. Dan Anda pernah mendengar atau memakan sayur bambu? Jika Anda pernah memakan sayur bambu, berarti Anda pernah memakan pagar, memakan jembatan, memakan dingkul atau bakul, atau tampah. Di tempat lain disebut tapir, tergantung tempatnya. Mereka punya namanya masing-masing. Aduh maaf pemirsa, banyak nyamuk. Betul bukan? Jika kita semua sering memakan pagar atau jembatan, berarti kita semua orang Indonesia manusia super. Pagar dimakan, padahal bambu. Pemirsa, itulah langkah-langkah membuat bakul dan tampah di Kampung Wangun, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dan semoga harapan dari ibu-ibu berhasil direalisasikan oleh pihak Anda sebagai penyandana atau sebagai sponsorship. Untuk itu sampai bertemu lagi dalam kesempatan yang lain, dalam UKM atau dalam event-event yang lain.
Baik pemirsa, itulah kami sebagai tim cyber professional telah melakukan survei atau meliput di Dusun Wangun, RT 022, RW 05, Kelurahan Citangtu, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Cyber professional disponsori oleh buku Star Warriors 1 edisi 1 hingga 7 seperti terlampir. Star Warriors 1 hasil karya anak bangsa Indonesia dan tidak kalah menarik dengan buku-buku asing yang lainnya. Anda berhak untuk mendapatkannya dan pesan ke admin@nulisbuku.com. Itulah pemirsa buku-buku Star Warriors 1 edisi 1 hingga 7 sebagai sponsor utama Cyber Professional. Bagaimana menurut Anda? Bagus bukan? I love it. Baik pemirsa, saya Fatrika Istighfar juga bersama tim mohon pamit dari hadapan Anda sampai bertemu lagi dalam kesempatan yang lain atau dalam event-event yang lain. Sampai jumpa.